sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada pun jenis-jenis segmentasi. Yang pertama, segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya saja, jika target utamanya adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen, sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Lalu yang berikutnya, segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya, jasa fotografi akan laku saat musim wisuda. Penjual baju akan kebanjiran pesanan saat mendekati Idul Fitri dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen yang pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu membeli dengan harga tinggi, ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila memang segmentasi pasarnya luas, bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi, agar semua kalangan bisa masuk. Yang berikutnya, segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga lebih deskriptif. Lalu yang berikutnya, segmentasi sosial budaya. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma masyarakat dalam lingkup pasar, dan daur hidup komunitas. Lalu yang berikutnya, ciri-ciri segmentasi pasar efektif. Yang pertama, terukur. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian analisis data juga harus dibuktikan dengan data terukur dan akurat. Yang berikutnya, terjangkau. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian analisis data juga harus dibuktikan dengan cara data yang terukur dan akurat. Lalu yang berikutnya, berpengaruh. Proses segmentasi juga harus mempengaruhi bisnis, misalnya memberikan keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Lalu yang berikutnya, dapat dibedakan. Segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Yang berikutnya, realistis. Segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau mewujudkan rencana bisnis Anda. Yang berikutnya adalah cara menentukan segmentasi pasar. Yang pertama ada tentukan target pasar. Yang pertama, new consumer. Menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru, sehingga Anda perlu mencari konsumen baru. Yang berikutnya, fokus consumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Yang berikutnya, support consumer. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk Anda. Yang berikutnya, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Jika Anda telah mengetahui masalah konsumen, Anda dapat melakukan klasifikasi keinginan, kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Hal ini berguna untuk acuan dalam membuat roadmap, strategi bisnis, dan juga evaluasi produk. Yang berikutnya, ketahui perilaku konsumen. Selanjutnya, Anda dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Anda dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang berikutnya, olah dan analisis data. Pada tahap ini, Anda akan mengetahui peluang produk yang Anda akan jual kepada tiap segmentasi yang telah Anda lakukan.
Analisis data berfungsi untuk acuan dalam menentukan strategi dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Yang berikutnya, tentukan strategi pemasaran produk. Setiap segmen pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Apabila jika target pasarnya berbeda, jadi sesuaikan target pasar sesuai dengan strategi pemasarannya. Anda dapat menerapkan jenis strategi pemasaran dengan merujuk segmentasi pasar. Yang berikutnya, evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, Anda perlu tahu respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang Anda miliki. Catat semua masukan yang diberikan konsumen kepada Anda dan segera perbaiki. Dan yang berikutnya adalah kesimpulan. Keputusan tentang penentuan pasar sasaran yang akan dilayani merupakan keputusan strategi bisnis yang paling menentukan. Pilihan strategi ini adalah tentang bagaimana persaingan dalam setiap pasar produk yang diminati. Selain itu, ada analisis penentuan posisi yang berguna dalam mengestimasi tanggapan pasar, mengevaluasi persaingan, dan preferensi pembeli. Informasi analisis dikombinasikan dengan pertimbangan dan pengalaman manajemen, merupakan dasar untuk penyelesaian strategi penentuan posisi. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.